Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Burung tekukur sedang bernyanyi di pohon nyiur, indah bersuara. Sungguh bersyukur hari ini bisa menyapa sahabat Maisai semua. Saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, apa kabarmu hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan bahagia ya. Tapi kalau saat ini ada yang sedang sakit, galau, dan lagi bermuram durja, jangan lupa untuk tetap bersyukur. Datang pada Tuhan, sebab Tuhan kita itu baik. Zaman now bila disuruh mengalah, ampun deh, sudah tidak zaman lagi. Kalau sering-sering mengalah, nanti malah ditelan zaman. Bahkan untuk kebanyakan orang sekarang, mengalah itu dianggap kebodohan. Demi untuk tidak mengalah, orang saling sikat dan sikut. Seruduk sana, seruduk sini, main curang dengan trik kotor secara terang-terangan pun bukan lagi hal tabu yang bikin heran. Semua sibuk berdebat, sibuk berlomba, kejar sana, kejar sini, agar jadi pemenang. Bisa memutarbalikkan fakta dengan trik kotor, membersihkan bukti salah dan kata-kata kasar dari mulut lantang, seringkali menjadi senjata dan tameng untuk saling mengalahkan, melindungi diri, dan mengangkat diri. Ego yang paling di depan. Soal mengalah, entah sudah urusan kesekian. Bahkan, buat apa sih mengalah? Sekarang pun kebanyakan anak diajarkan menjadi pemenang. Tidak peduli dalam hal yang positif ataupun negatif. Kalau anak mengalah, malah dikatai bodoh. Sama halnya dalam urusan merendah. Susahnya minta ampun. Semua maunya menonjolkan diri. Semua merasa dirinya yang paling berjasa. Bila ada keberhasilan, semua unjuk diri. Tapi coba, bila ada kegagalan, datang pasti semua bersembunyi. Maka boleh saya katakan, hidup layaknya si Bento dalam lagunya Iwan Fals, menjadi hidup yang dikejar saat ini. Intinya, senang dan menang, persetan dengan yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, mengalah dan merendah, sebagaimana yang saya gambarkan tadi, sesungguhnya adalah ekspresi dari satu kebajikan Kristiani yang penting, yakni rendah hati. Ya, kerendahan hati. Sabda suci pada minggu biasa ke-22 tahun liturgi C pada hari ini mau mengangkat spirit rendah hati ini sebagai salah satu nilai kehidupan umat beriman yang perlu dibumikan. Kitab Putra Sirak dalam kisah bacaan pertama menulis demikian. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Merendahkan diri sebagai wujud dari rendah hati perlu menjadi akar dalam hidup, agar hidup itu diberkati, diperkaya dengan aneka karunia ilahi dan bertumbuh menuju pada kekudusan. Rendah hati inilah yang kemudian menjadi semangat dasar hidup Yesus sebagai Tuhan dan Guru dalam menjalankan seluruh karya pewartaan di tengah dunia. Salah satunya ialah dalam kisah Lukas hari ini, bab 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 14. Di mana Lukas mengisahkan Yesus yang miris dengan pemandangan depan matanya. Di mana ada gaya hidup para tamu yang berebutan menduduki tempat-tempat kehormatan dalam rumah salah seorang pemimpin kaum Farisi saat ada acara makan bersama. Pertanyaannya, mengapa mereka berebut? Ya, tentu demi gengsi, supaya mereka dihormati, dipandang sebagai orang hebat dan penting, dinilai sebagai yang utama, dan mungkin juga supaya bisa makan mewah. Terhadap realitas ini, Yesus pun menyindir mereka
dengan perumpamaan tentang tamu yang awalnya duduk di tempat terhormat, tetapi kemudian disuruh pindah tempat duduk oleh tuan rumah karena tempat itu bukan untuknya. Akibatnya, dia harus menanggung malu. Maka, Yesus pun mempertegas perumpamaan ini dengan pesan bernas. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dari sini menjadi jelas bahwa Yesus mengajarkan agar setiap pengikutnya meninggalkan semangat tinggi diri atau tinggi hati dan hidup dalam semangat kerendahan hati. Bukankah manusia diselamatkan karena kerendahan hati dari Allah Bapa yang mau mengutus putranya Yesus Kristus, teladan kerendahan hati, Allah yang menjelma menjadi manusia, Tuhan yang menjadikan dirinya hamba dalam pelayanan terhadap umat. Saudara-saudariku yang terkasih, kehidupan yang dijalani saat ini memiliki konsekuensi lanjut di masa datang, entah untuk masa hidup di dunia ini maupun hidup sesudah kematian. Maka tinggi hati maupun rendah hati akan berdampak pada hidup selanjutnya. Di masa selanjutnya, yang tinggi hati, yang melahirkan kesombongan, tidak pernah mau mengalah karena gengsi, yang ingat diri, rakus, layaknya kaum Farisi dan ahli Taurat, bakal merusak relasi sosial dengan sesama, sekalipun itu dengan keluarganya sendiri. Maka di sini jelas, pribadi yang tinggi hati tidak pernah memancarkan kasih sebagaimana yang diharapkan dari hidup seorang beriman. Karena itu, konsekuensi selanjutnya ialah ketika seseorang membiarkan hidupnya dengan tinggi hati, berarti ia menutup ruang ilahi bagi Tuhan untuk meninggikannya di kehidupan selanjutnya. Logika sederhananya, Anda sudah tinggi, buat apa ditinggikan Tuhan lagi? Malah sebaliknya, Anda akan direndahkan di tempat yang paling rendah, di mana ada ratap tangis dan kertak gigi. Sebaliknya, yang rendah hati, yang mengandalkan Tuhan dan bukan diri sendiri, akan melahirkan pengharapan yang tinggi akan Tuhan, penghargaan terhadap sesama, tahu menghormati, mau melayani sesama dalam kekurangan, dan juga rela berkorban. Di sini nampak betapa rendah hati selalu memancarkan kasih. Karena itu, konsekuensi bagi yang rendah hati ialah membiarkan ruang ilahi terbuka di mana Tuhan sendiri akan meninggikanmu. Anda sudah rendah di dunia, bahkan sering direndahkan. Tetapi Tuhan akan meninggikanmu pada tempat yang lebih tinggi bersama dengan kemuliaan surgawi. Saudara-saudariku terkasih, selanjutnya surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 18 sampai dengan 19 dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 24a pada hari ini menegaskan kembali bahwa sebagai pengikut Kristus kita sesungguhnya telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Yesus telah membaharui kehidupan kita dengan segala kerendahan hatinya sehingga menjadikan kita sebagai anak-anak Bapa. Maka meneladani kerendahan hatinya adalah sebuah keharusan yang pantas untuk dihidupi. Paus Fransiskus setelah terpilih menjadi pemimpin gereja Katolik Roma menyerukan agar gereja perlu hidup dalam kerendahan hati. Bahkan Paus menegaskan agar gereja tetap rendah hati sekalipun mengalami penghinaan. Jangan takut akan dipermalukan. Marilah kita meminta Tuhan untuk mengirimkan kepada kita beberapa penghinaan untuk membuat kita lebih rendah hati, sehingga kita dapat meniru Yesus dengan lebih baik. Sebab jalan Yesus adalah jalan kerendahan hati dengan penghinaan. Demikianlah ujar Paus Fransiskus. Berkaitan dengan kerendahan hati ini, Santo Agustinus pun pernah menulis begini. Kerendahan hati adalah dasar dari segala keutamaan. Sebab itu dalam suatu jiwa di mana tiada kerendahan hati, tak akan dapat ada keutamaan sejati, melainkan hanya lahiriah saja. Demikian pula kerendahan hati merupakan disposisi yang paling tepat bagi segala karunia surgawi. Dan akhirnya
Kerendahan hati begitu dibutuhkan bagi kesempurnaan hidup, hingga dari segala cara untuk mencapainya. Pertama adalah kerendahan hati, kedua kerendahan hati, ketiga kerendahan hati. Dan jika pertanyaan ini diulang berapa banyak pun, aku akan selalu memberikan jawaban kerendahan hati. Maka saudara-saudariku yang terkasih, jangan takut hidup rendah hati. Tetapi berbahagialah karena engkau bisa rendah hati, sebab bahagiamu itu akan kekal. Dan berdoalah supaya engkau terus bertahan dalam kerendahan hati. Jangan pedulikan yang tinggi hati, yang mungkin merendahkanmu dan orang lain. Jangan juga ikut mereka. Tidak apa-apa mengalah, tidak apa-apa juga merendah. Dan ajarkan pada anak cucu, generasi keluarga, bangsa dan gereja untuk rendah hati. Dengan demikian, hidupmu lebih berarti di hadapan Tuhan dan sesama. Dan engkau layak untuk memperoleh sukacita bersama Bapa. Saudaraku, selamat berhari Minggu. Warnai hidup serta dunia ini dengan kerendahan hatimu. Amin. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering.